رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba amma ba'du innastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Nidaun ila Murabbin wal Murabbiyat, di mana di kajian lalu kita telah berbicara terkait dengan pentingnya olahraga bagi anak didik. Bahkan bukan hanya anak didik, tapi juga pada setiap muslim dan muslimah sangat perlu olahraga. Ya, di samping ibadah merupakan suplemen untuk rohani kita, adapun gizi, asupan gizi serta olahraga, ya ini merupakan satu sikap yang dapat insya Allah menjaga kesehatan, menjaga vitalitas kita beraktivitas sehari-hari, bahkan menjaga vitalitas kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konsep yaitu al-mu'min qawiyun khairun min mu'min dhaif. Seorang mukmin yang kuat, al-mu'min qawiyun khairun wa ahabbu ilallah. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min mu'min dhaif, daripada seorang mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair. Tapi masing-masing mukmin ini, baik yang mukmin lemah maupun mukmin yang kuat, ada kebaikan-kebaikan. Demikian ikhwah. Namun dalam menjalani aktivitas olahraga, ya, ada satu hal yang penting untuk kita tekankan, ya, yang harus menjadi perhatian bagi kita, yaitu alal mudarrisin najih wala siyama mukhtassu bi riyadati ayyubayyina litulabi anwa'a ar-riyadati allati jaa bihal Islam. Bagi seorang guru yang sukses, yang berhasil, sebaiknya dia yang memang dia di bidangnya dalam bidang olahraga, dia jelaskan kepada para murid tentang jenis-jenis olahraga yang memang ada dalam Islam. Wa alla yudayyu aktsara awqati fil la'bil qurah. Dan satu hal lain yaitu yang harus dia jelaskan, jangan sampai para santri, para pelajar, anak-anak jangan sampai menghabiskan waktunya hanya untuk bermain bola. Wala siyama idza sababat idha'atu as-salati, apalagi kalau sampai tak salat. Demikian ikhwah. Kalau kita lihat, ya, wa aurathat al-adawatu wasyahna, dan juga jangan sampai dalam permainan tersebut menimbulkan kebencian dan permusuhan.
Demikian ikhwah. Ya, kalau kita lihat ya sering terjadi seperti itu. Ketika satu grup bermain bola, tim bermain bola, ya. Di saat seorang itu sudah berlebihan terhadap permainan bola, bahkan ada fansnya, ya, ada klub-klub favoritnya, bahkan ada mania-manianya, yang mereka ini rela membela tim favoritnya, ya, dan diupayakan untuk datang ke tempat di mana pertandingan tim favoritnya itu berlaga, dengan tujuan dia supaya untuk memberi support, ya, supporter kepada tim favoritnya, ya, supaya semangat dalam berlaga dan meraih kemenangan. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, tidak sedikit kejadian-kejadian yang seperti ini, ya, bukan hanya terjadi permusuhan, bahkan terjadi pengerusakan. Tidak hanya tempat pertandingan, bahkan merusak fasilitas umum. Ini jelas ikhwah diharamkan dalam Islam. Ya, jelas diharamkan dalam Islam. Pada dasarnya main bola, ya hukum dasarnya boleh-boleh saja, karena tidak ada larangannya bermain bola. Tapi kalau bermain bola akhirnya sampai bermain bola dengan celana pendek, misalnya bagi kaum laki-laki yang hanya menutup setengah paha, terbuka auratnya. Demikian ikhwah. Atau bermain bola sampai tak sholat misalnya, ya. Ini jelas melanggar syariat. Jadi bukan main bolanya itu yang dilarang, tapi tak sholatnya itu, atau sampai melalaikan sholat gara-gara main bola. Ini dilarang dalam Islam. Ya, ini jelas dilarang dalam Islam. Jangan sampai hukum asalnya boleh itu malah membuat kita jatuh pada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama yang wara', mereka yang wara', ikhwah, mereka meninggalkan sesuatu yang halal karena takut akan terjerumus pada yang haram. Demikian ikhwah. Makanya ada yang tidak mau main bola. Kenapa? Karena takut jatuh kepada yang haram. Mungkin salah senggol, salah tendang, membuat cedera teman, dan seterusnya ikhwah. Dan ini membuat cedera teman, ya jelas diharamkan dalam Islam. Ya, ketika seorang sedang berebut bola, tentu semua potensi tenaga akan dikerahkan demi merebut sang bola. Dan di sini sangat rentan terjadinya gesekan-gesekan, ya, adu body, dan jelas akan membuat cedera. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Membuat cedera teman itu jelas hukumnya haram. Main bola hukumnya halal, boleh, tapi mencederai teman jelas tidak dibenarkan dalam Islam. Demikian ikhwah rahimanallah. Apalagi antara wala wal bara dibangun di atas tim favorit bola. La ilaha illallah. Nauzubillah min dzalik. Dan ini jelas kenyataan, dan itu reality, kejadian itu benar-benar reality, bukan hal yang masih kemungkinan, sudah terjadi. Di mana dua tim pendukung dua tim sepak bola akhirnya mereka berperang, misalnya lemparan-lemparan batu karena tidak puas dengan permainan lawannya, karena dianggap wasit yang yang tidak adil, atau karena dia main di kandang lawan yang lawannya ini tidak fair mainnya misalnya. Akhirnya terjadi pertempuran, terjadi lempar-lemparan batu. Nauzubillah min dzalik. Ini jelas diharamkan dalam Islam. Maka ikhwah, apapun yang Anda lakoni dalam masalah olahraga, apakah dia bola, futsal, ataukah Anda seorang yang hobi goes, sepeda, ikhwah, hukum asalnya boleh, tapi ingat aturan syariat. Silahkan Anda lakukan karena hukumnya sah, tapi perhatikan
syarat dan ketentuan yang berlaku. Bagi Anda yang hobi goes, perhatikan aurat Anda. Jangan sampai Anda memakai celana legging di mana membentuk pinggul Anda, membentuk paha Anda, dan itu jelas jelas tidak memenuhi syarat dalam menutup aurat. Kita ketahui bahwasanya dalam menutup aurat, pertama harus menutup seluruh aurat, yang kedua tidak transparan, yang ketiga harus lebar. Kalau dia membentuk, jelas nggak dibolehkan, ikhwah. Ya, kalau dia membentuk, jelas tidak dibolehkan dalam Islam. Makanya bukan hanya perempuan saja nggak dibolehkan memakai pakaian sempit, lelaki juga tidak dibolehkan memakai pakaian sempit. Kalau yang sempit itu di batas auratnya. Makanya mohon diperhatikan bagi kawan-kawan yang hobi goes, ya kan bisa kita pakai pakaian yang lebar, kan bisa. Demikian yang fatfadhah, tidak transparan, bisa, ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum, ya. Jadi itu dia. Dan satu lagi, ikhwah, azinallahu wa iyyakum, janganlah sampai kita goes bisa berkilo-kilometer, main bola bisa berlari sana kemari sampai 2 babak, ya, sekitar 90 menit, belum lagi babak tambahan. Kita sanggup berlari sana sini. Tapi mengapa kita tidak sanggup untuk datang ke masjid yang hanya beberapa meter dari rumah kita? Mengapa, ikhwah? Tentu ini kan tidak adil kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Sementara kaki yang kita gunakan untuk main bola itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Anda lupakan pemilik kaki itu? Oleh karena itu, ikhwah, ya, silahkan berolahraga tapi jangan langgar aturan syariat. Silahkan, jangan langgar aturan syariat dan jangan tinggalkan dan lalaikan sholat. Dan satu lagi, biasanya ketika interaksi dengan lawan itu kadang-kadang omongan tidak bisa dibendung. Hati-hati, jaga lisan, ya, jaga lisan, karena lisan ini yang banyak menjerumuskan seseorang masuk ke dalam neraka jahanam. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Mu'adz bin Jabal kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, a'inna la mu'akhidhu bima natakallama bihi? Ya Rasulullah, apakah kami akan diadab akibat apa yang kami ucapkan? Apa kata Rasulullah SAW? Thaqilatka ummuk ya Mu'adz. Bagaimana kamu ini, Mu'adz? Bukankah banyak hal yakubbun nas finnar, bukankah banyak manusia itu dimasukkan ke dalam neraka? Illa an hasai di alsinatihim, bukankah banyak orang yang dipurukkan ke dalam neraka itu akibat ulah hasil dari ucapannya? Demikian, ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum, ya. Wa qad ra'aitu fi mustashfat Nur bi Makkah syaban musabun bi saqihi bimarni adal. Aku melihat, aku sendiri, kata penulis Syekh Muhammad Zamil Zainu, ya. Syekh Muhammad Zamil Zainu ini menceritakan, aku pernah bertemu dengan seorang pemuda di rumah sakit Nur, ya, rumah sakit An-Nur di kota Mekah, di mana dia sedang mengalami cedera, sakit, ya, cedera pada betis, cedera yang sangat kritis, yang sangat gawat. Walamma sa'altuhu 'anis sabab, ketika aku tanya apa sebabnya dia seperti ini, dia katakan, anna ahada la'ibin hina ma ra'ahu intasara alaihi rama bi nafsihi ala saqihi faqusirat wa humilat ila mustashfa. Lantas dikarenakan karena salah seorang pemain ketika dia sedang menggiring bola, ya, ketika dia sedang menggiring bola, tiba-tiba salah seorang pemain lawan mentekel kakinya, ya, mentekel kakinya, dan akhirnya kaki dia ini patah, ya, kakinya patah, dan akhirnya dibawa ke mustashfa, dibawa ke rumah sakit.
Demikian ikhwah. Apakah begini ya tujuan daripada olahraga? Tentu kan tidak. Ya. Ini kan dikarenakan kompetisinya ikhwah. Kompetisinya itu terkadang membuat kita lupa. Lupa kalau teman kita itu adalah seorang muslim. Lupa kalau dia seorang yang masih punya hak terhadap diri kita. Dan lupa kalau kita ya sedang bermain, hanya bermain. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kita tuh bukan sedang berjihad. Kadang-kadang ada pelesetan-pelesetan dari orang-orang ketika klub yang umumnya muslim lawan klub yang umumnya kafir, ketika mereka berlaga bola, misalnya main bola, mereka anggap seolah sedang jihad. Demikian ikhwah. Seperti ketika ada seorang petinju AMA itu. Demikian ikhwah. Melawan yang lawannya adalah orang kafir. Yang ini muslim lawan orang kafir. Demikian ikhwah, dianggap itu sebagai jihad. Dia tidak jihad, ya. Tidak jihad. Bahkan itu merupakan satu hal yang dilarang dalam syariat karena memukul wajah. Demikian ikhwah rahimanallah. Ya, jadi ini harus kita perhatikan. Baik, kita lanjutkan. Tarfut tarbawiyati an-najih. Kita lihat bagaimana pendidikan yang sukses. Alal muallimi wal muallimati ayyasluku turuqat tarbiyatin najihati allati jaa biha al-Qur'anul Karim wa ja'at biha as-sunnatul mutahharatu litarbiyati jailil muslimin muhadzabin syuja'in yudafi an dini wa ummati. Seorang guru itu hendaklah dia dalam memberikan pelajaran, dalam mendidik, dia harus mengikuti jalur-jalur yang sudah ditentukan Al-Quran dan sudah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seorang guru, baik laki-laki maupun perempuan, dalam mentarbiyah generasi, ya, generasi muda, mentarbiyah anak-anak atau memberikan pendidikan, hendaklah dia mengikuti aturan dan tata cara, kode etik, mekanisme yang sudah ditentukan oleh Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, agar hasilnya itu mereka tumbuh generasi-generasi yang beradab, yang berakhlak, pemberani, membela agamanya dan membela umatnya. Yang pertama itu ikhwah al-khaufu war raja, yaitu ajarkan kepada mereka khauf dan roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf ini ikhwah ya seorang yang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Roja dia berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud takut di sini dia takut dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala, dia takut dengan ancaman azab dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dia takut masuk ke sana. Dia khawatir, takut dirinya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian roja itu berharap pahala, berharap keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, berharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini dua hal yang harus ada pada diri seorang muslim. Ya. Ini bagaikan dua sayap yang apabila satu tidak ada maka seorang tidak akan bisa terbang. Burung tidak akan bisa terbang kalau dia tidak punya dua sayap. Demikian seorang muslim tidak akan pernah sukses di dunianya kalau dia tidak memiliki dua sayap ini, yaitu al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, war raja, rasa berharap penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fala takhshawhum wakhshawni. Hei muslim, ya, mukmin, jangan kalian takut kepada orang-orang kafir itu, wakhshawni, tapi takutlah kamu hanya kepadaku. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Ya. Jadi dalam masalah ini seorang muslim harus punya pertama yaitu al-khauf. Khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takut ini ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum apabila terlalu berlebihan, takut dengan Allah, takut dengan nerakanya Allah. Kalau dia terlalu berlebihan melewati standar, ya,
maka tanpa ada rasa roja, berharap, maka dia akan menjadi orang yang putus asa. Ya. Kalau sudah putus asa, maka dia tidak akan beramal. Makanya Nabi Yakub alaihissalam ketika berkata kepada saudara-saudara Nabi Yusuf, ya bani yadhhabu fatahassasu min rauhillah fatahassasu min Yusuf. Wahai anak-anakku, pergilah fatahassasu min Yusuf. Carilah di mana Yusuf. Wala tayasu min rauhillah. Janganlah kamu putus asa terhadap rahmat Allah. Innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Karena sesungguhnya tidak ada yang putus asa atas rahmat Allah kecuali orang kafir. Makanya kalau seorang itu hanya ada rasa takut, dikhawatirkan dia jadi putus asa, tidak beramal, malah menjadi kafir. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, alal mudarrisin wal mudarrisat ayaghrisu fi nufusi tulabihim al khaufu minallah. Bagi para guru, hendaklah dia tanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di hati para pelajar-pelajarnya. Li'annahu syadidul iqab 'alal 'asin li amrih. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat pedih, dahsyat hukumannya atas orang-orang yang durhaka terhadap perintahnya, wattarikina li faraidihi, dan orang-orang yang tidak melaksanakan kewajiban yang telah Allah tetapkan. Faqad tawa'ada usatu bin nari al-mukhriqatu yaumil qiyamah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang durhaka, durjana, akan diancam oleh Allah, akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, neraka yang membakar di hari kiamat nanti. Wa hiya asyaddu haratu min nari dunya bikatsir. Dan api neraka itu jauh lebih panas, lebih dahsyat, ya, berlipat-lipat kali ketimbang api yang ada di dunia. Kemudian wabil muqabili fa inna Allah ta'ala wa'adal mu'minina at-ta'i'ina ta'ina wa al-mu'addina huquqallahi bil jannatil wasi'ati. Dan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk orang-orang mukmin yang taat, yang melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, yang menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan surga yang luas. Allati bihal anhar, di mana di surga tersebut terdapat sungai-sungai. Wa asyjar, pepohonan, wathimar, dan buah-buahan, wa hurun 'ain, dan para bidadari, wa ghairuha min anwa'in na'imil muqim, dan nikmat-nikmat kekal yang lain, ya, dan berbagai macam jenis nikmat-nikmat kekal lainnya. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini, ketika seorang itu takut dengan Allah, maka dia juga harus berharap banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala membuat dia semakin dekat dengan Allah. Ya, beda kalau seorang itu takut dengan harimau, maka dia nggak akan berani dekat dengan harimau. Demikian ikhwah, dia tidak akan berani dekat dengan harimau. Jadi ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan roja, maka kita semakin taat, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Allah Subhanahu wa taala firman, "Nabbi ibadi anni anal ghafur rahim." Nabbi ibadi, katakan kepada hamba-hambaku, anni anal ghafur rahim, sungguhnya aku adalah yang zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Aku maha penyayang, maha pengampun. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis kursi menyebutkan, wahai hambaku, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh langit dan bumi, dan engkau datang kepadaku dengan tanpa mensekutukan aku, ya aku akan hapuskan semua dosa-dosamu. Demikian ikhwah, ya. Makanya Rasulullah juga katakan, at-taibu minadz dzambi kamal la dzambalah, orang yang taubat dari kesalahan, dari dosa,
Itu ibarat orang yang tak ada pernah dosa sama sekali. Jadi sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh manusia, ketika dia tobat istighfar pada Allah, taubatan nasuha, Allah akan hapuskan semuanya. Demikian ikhwah. Makanya iblis itu sangat takut, sangat khawatir kalau ada orang-orang pelaku maksiat itu bertaubat. Karena dia sudah capek, mungkin bertahun-tahun, dia sudah bertahun-tahun menggoda sehingga orang ini bergelimang maksiat. Tidak ada satu dosa besar pun kecuali dia sudah lakukan. Demikian kehidupannya selama 24 jam melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis sangat khawatir kalau orang ini taubat. Bertahun-tahun dia goda orang ini dengan dosa yang luar biasa. Namun ikhwah, kalau dia bertobat, Allah akan habiskan semua. Allah akan hapuskan semua dosa-dosanya. Makanya si iblis ini kalau ada orang yang mau hijrah, dia selalu bisikan, nantilah hijrahnya. Nanti kalau kamu sudah haji, nanti kalau kamu sudah punya anak, nanti kalau kamu sudah berkeluarga, nanti kalau kamu sudah punya istri. Demikian ikhwah. Diupayakan, dibisikkan agar nanti. Dalam bahasa Arab at-taswif, nanti. Karena dia tahu kalau orang ini langsung tobat, maka semua dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bagaimana sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Nabi ibadi anni anal ghafur rahim. Katakan kepada hambaku, sungguhnya aku, yaitu zat yang maha pengasih, zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Bagi para pemirsa yang merasa banyak dosa, jangan khawatir, bertobatlah segera. Ya. Jangan ikuti kata-kata setan yang mengatakan sudah kadung, kamu sudah terlalu banyak dosamu, percuma kalau kamu tobat. Udah, itu tampi semuanya, abaikan. Bertobatlah segera kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan annal ghafurur rahim, sesungguhnya aku adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Pengampun dan penyayang. Masya Allah. Tapi ingat, wa anna adzabi huwal adzabul alim. Tapi ingat juga bahwasanya azabku adalah azab yang sangat pedih. Azabku adalah azab yang sangat pedih. Jadi kalau Anda menanti taubatnya, at-taswif, ya, nantilah saya taubat. Ingat, Anda sekarang sedang terancam neraka, terancam azab yang sangat pedih. Makanya segera selamatkan diri Anda dari ancaman azab ini dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tawwabur rahim. Sungguhnya Allah itu maha penerima taubat dan maha penyayang. Masya Allah. Ya. Tawwab rahim. Allah itu maha penerima taubat. Demikian ikhwah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga firman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian buat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya. Wad'uuhu khaufan wa tama'a. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala khaufan wa tama'a. Khauf, takut terhadap azabnya Allah, tama'a, dan berharap dan ingin mendapatkan surganya. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah itu sangat dekat bagi orang-orang yang berbuat baik. Demikian ikhwah rahimunallah wa iyyakum. Jadi hal ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita sejak kecil, ya. Tanamkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita. Ya, sangat sayang kepada kita, cinta kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika beliau dan para sahabatnya melihat ada seorang hamba sahaya punya anak kecil, kehilangan anaknya, ya, hingga akhirnya dia temui anaknya, dia peluk anaknya, kemudian dia susui anaknya.
Rasulullah katakan kepada para sahabat, menurut kalian apakah kira-kira ibu itu tega melemparkan anaknya ke api? Kata para sahabat, ya jelas tidak ya Rasulullah. Sudahlah dia tadinya kehilangan anaknya, kemudian ketemu kembali, ya, dengan sangat senangnya dia, gembiranya, kemudian dia susui. Lantas apa mungkin dia lemparkan anak tersebut ke api? Jelas enggak. Itu kan menunjukkan betapa sayangnya ibu ini kepada anak bayinya. Apa kata Rasulullah SAW? Sungguh Allah itu jauh lebih sayang kepada hambanya ketimbang ibu itu terhadap anaknya. Itu ikhwah. Ya, tapi itulah kita yang tidak tahu disayang. Itu dia. Ya. Kita manusia nggak bersyukur. Kita tidak tahu bahwasanya Allah itu sayang dengan kita. Itu permasalahannya. Allah itu tidak pernah mengabaikan hambanya. Bahkan hambanya yang kafir sekalipun, apalagi hamba-hambanya yang muslim. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, sekali lagi ketahuilah bahwasanya Allah itu sangat sayang dengan kita. Bagi orang-orang yang gak mengerti dengan hal ini, dia tidak tahu disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih tetap saja durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan ancam dia mendapat azab. Padahal syariat yang Allah turunkan kepada kita itu merupakan tanda sayangnya Allah kepada kita. Sering saya ulang-ulang ikhwah, di majelis taklim. Ketahuilah ikhwah bahwasanya Allah menurunkan syariat itu bukan untuk menyusahkan kita, bukan untuk memberatkan kita, tapi agar hidup kita itu menjadi kehidupan yang berharga, kehidupan yang memiliki nilai dunia dan akhirat. Itu yang Allah inginkan dari kita. Setiap yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita, ketahuilah itu bermanfaat dan berfaedah bagi kita, bukan untuk menyusahkan kita ikhwah. Dan setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi sampai diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu perkara itu akan bermudarat, berbahaya bagi manusia jika dia lakukan. Demikian. Jadi itu menunjukkan sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah suruh wanita berjilbab? Kenapa suruh manusia bersolat? Kenapa kita disuruh menjauhi zina? Kita disuruh perintahkan agar tidak berjudi, tidak minum khamar. Kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua, diperintahkan untuk membantu sesama. Itu semua untuk maslahat kehidupan manusia, bukan untuk menyusahkan. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Allah wajibkan kepada kita puasa itu karena sangat berfaedah puasa itu untuk dunia kita, apalagi untuk akhirat kita. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itu sebuah kebaikan. Jadi tidak ada satu perintah pun yang Allah perintahkan kepada kita tujuannya untuk menyusahkan kita, bukan, tapi untuk maslahatnya kembali kepada kita. Dan tidak ada satu perkara pun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali tujuannya agar kita tidak menyampakkan diri kita pada lembah yang kenistaan, agar kita tidak terperosok pada hal yang merugikan diri kita. Itulah Islam. Ya, itulah Islam. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu ya, kita ajarkan kepada anak-anak kita agar kita senantiasa taat kepada Allah dan tanamkan kepada mereka al-khauf war raja. Takut kepada Allah dengan cara takut ya terhadap siksaan Allah, sehingga kita bisa terjauh dari kemaksiatan, dan berharap kepada Allah sehingga kita melaksanakan ketaatan dan berharap kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi hadhil ayah ya'murullahu ta'ala ibadahu ayyada'uhu wad du'a'u minal ibadah. Berdasarkan ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya agar berdoa kepadanya, meminta kepadanya. Ini wad'uhu khaufa wa tama'a. Mintalah kepada Allah, haraplah kepada Allah khaufan,
yaitu dengan diiringi rasa takut dan berharap. Doa minal ibadah, sementara doa itu merupakan ibadah. Seperti yang telah kita bahas bahwasanya doa hiyal ibadah. Ya, doa itu merupakan ibadah. Khaufan minan nar, berdoa kepada Allah. Khaufan minan nar, karena takut. Berdoa kepada Allah diiringi dengan rasa takut terhadap neraka. Wa tama'an fi jannatihi, dan berharap mendapatkan surganya. Liyakunal muslimu bainal khaufi war raja, sehingga seorang muslim itu berada antara khauf war raja, antara takut dan harap. Fayastaqimu sulukut talibi wa yasluhu haluhu, sehingga dengan demikian adab akhlak si murid itu bisa lurus dan kondisinya juga bisa menjadi baik, lebih baik. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Wa fil hadisi, dalam hadis, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, sungguhnya aku berharap padamu, memohon kepadamu surga, dan aku berlindung kepadamu dari azab api neraka. Wa hadzal ayah wa hadzal hadis, ayat yang telah kita bacakan tadi, wa hadzal hadis, dan hadis yang barusan kita baca tadi, raddun ala sufiyyah alqalina bi annahum ya'budunallah la tama'an fi jannatihi wa la khaufan min narihi. Ini merupakan bantahan yang jelas sekali kepada orang-orang sufi yang mereka mengatakan bahwasanya mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala bukan karena berharap surga dan bukan karena takut terhadap neraka. Wah, kalau ini kita katakan sombong orangnya. Ya. Ini orang sombong. Anda tidak takut dengan neraka. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Tidak berharap surga. Ikhwah, gini saja. Kita lihat standar. Rasulullah adalah makhluk yang standar. Beliau adalah standar seluruh kebaikan. Karena beliau adalah Sayyidul Mursalin, pemimpin seluruh para nabi dan rasul. Mutlak beliau manusia yang terbaik. Kita lihat manusia yang terbaik, apa yang dia lakukan. Kalau Anda masih merasa seorang muslim, lihat apa yang beliau lakukan. Beliau minta surga. Rasulullah SAW minta surga, Anda katakan gak butuh dengan surga. Anda beribadah bukan mengharapkan surga. Rasulullah SAW mengatakan, a'udzubika minan nar, aku berlindung kepada Allah dari api neraka, takut dengan api neraka. Anda katakan, saat kami beribadah tidak karena takut dengan api neraka. La ilaha illallah. Siapa Anda dan siapa Rasulullah SAW? Apakah kita lebih hebat dibandingkan Rasulullah SAW sehingga kita beribadah kepada Allah hanya berdasarkan karena cinta kepada Allah, bukan karena takut neraka, bukan dikarenakan berharap surga? Ikhwah, ini konsep yang keliru. Dan konsep ini sudah diturunkan kepada para sahabat Nabi SAW. Makanya seperti Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, ketika dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, akhbirni an amalin adkhulu bihil jannah. Ya Rasulullah, beritahukan aku satu amalan yang dengan amalan itu aku bisa mudah masuk ke dalam surga. Apa jawab Rasulullah? Apakah Rasulullah membantah, kamu kalau ibadah nggak boleh mengharapkan surga? Apakah begitu jawaban Rasulullah? Tidak. Rasulullah memberikan jawaban yang artinya Rasulullah itu membenarkan pertanyaan ini, yaitu pertanyaan, ya Rasulullah, beritahukan aku satu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Ini pertanyaan secara ikrar, Rasulullah mengiyakan. Karena kalau seandainya salah, pasti Rasulullah akan membantah, pertanyaan kamu itu salah. Rasulullah tidak ada mengomentari, bahkan Rasulullah memberikan jawaban. Itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah ridho, sepakat dengan pertanyaan ini. Apa kata Rasulullah? Alaika bisyam fa innahu la mislalah. Hendaklah kamu banyak berpuasa, karena tidak ada satu ibadah pun yang sama dengan puasa, maksudnya dalam memasukkan orang ke dalam surga. Masya Allah. Demikian ikhwah. Ya. Coba kita lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kamu untuk mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatun
Wa jannati arduha samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah yang suruh kita bersegera ke surga, berharap dengan surga. Jadi suatu hal yang memang seharusnya ketika kita ibadah berharap surga dan takut dengan neraka. Demikian sehingga kita bisa lurus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Jadi kalau Rasulullah saja doanya, ya Allah masukkan aku ke surga, ya Allah aku berlindung kepadamu dari api neraka. Rasulullah orang yang terbaik seperti itu, ya, maka kita sebagai umat Rasulullah SAW yang kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW, pada diri Muhammad terdapat suri tauladan yang baik bagi siapa yang menginginkan, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi siapa yang menginginkan Allah dan hari akhirat. Ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anda akan sukses. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi kalau Rasulullah seperti itu, berharap surga, meminta surga dan berlindung kepada Allah dari api neraka, ya kita juga harus seperti itu sebagaimana yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas kita bukan lebih hebat dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya Allah juga katakan dalam masalah ini, qul ya Muhammad, katakan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Apabila memang kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Yuhibbukumullah. Kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda apabila ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu cara Rasulullah sallallahu dalam doanya yaitu beliau berharap surga dan mohon perlindungan daripada Allah dari azab api neraka. Jadi minta surga, takut api neraka. Itu Rasulullah SAW. Kita sebagai umatnya ikuti jejak beliau. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tuhibbunallah, apabila kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, maka niscaya engkau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Kita ulangi sedikit. Wa hadhil ayah wa hadzal hadis raddun 'ala sufiyyatil qailina bi annahum ya'buduna Allah la tama'an fi jannatihi wa la khaufan min narihi. Ayat dan hadis jelas membantah habis tentang yang diyakini oleh orang-orang sufi, bahwa mereka menyembah Allah bukan karena berharap surga dan bukan karena takut neraka, tapi dikarenakan hanya cinta kepada Allah. Mereka nggak takut dengan nerakanya Allah, dan mereka tak berharap dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah kekeliruan. Wa ka'annahum lam yasma'ul Qur'an wal hadis alladzi taqaddama dzikrahuma. Sepertinya mereka tidak pernah mendengar ayat yang telah kita bacakan tadi, dan sepertinya tidak pernah mendengar hadis yang telah kita bacakan tadi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi intinya untuk sore hari ini, ya, hendaklah para guru menekankan kepada murid-muridnya, kepada anak didiknya, kepada orang tua, ajarkan kepada anak-anaknya yang tercinta bahwasanya harus ada khauf dan roja, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut atas siksaannya, takut atas adabnya, nerakanya, dan harus diiringi dengan berharap surganya. Sehingga ya, dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap ancaman nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dapat menjauhkan dia dari kemaksiatan. Berharap surganya Allah Subhanahu wa taala dapat memberi dia spirit, dapat memberi dia semangat dalam terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri saya, para pemirsa sekalian, menjadi orang-orang yang benar-benar teguh keimanannya dan mendakwakan ke tengah-tengah masyarakat bahwasanya kita harus memiliki khauf dan roja terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa sekalian, saya kira itu sajalah kajian kita pada sore hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Demikian saya undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.